cinta bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dengan menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, cinta bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam segala keadaan, kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Haleluya Yesus. Ori lagi Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Glory, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap
Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, Ku cinta Glory, haleluya. sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau Glory, haleluya. Amin. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. mari sembah Dia. Haleluya. Selalu di hati kami. Nyanyikan kembali pujian ini nanti dengan kasih Kristus. Bapak Amin akan pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesus, Ku cinta Kau. Oh, haleluya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya.
Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, kami memuji-Mu dan memuji puji dan memuliakan nama-Mu ya. Kami selalu percaya Amin. Engkau ada di tempat Haleluya. ini. Engkau ada di sini memimpin, menuntun kami Tuhan. Kami akan berterima kasih bersyukur Amin. Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum saya akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Amin. firman-Mu Tuhan. Haleluya. Urapi dia Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan Oh, disampaikan akan memberi haleluya, kami kekuatan, haleluya. supaya hidup kami makin hari makin menyenangkan Engkau kan. Amin, Tuhan, amin, Engkau sucikan, kuduskan kami Tuhan. Ampuni Tuhan, Haleluya. ampuni hamba-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan, supaya kami layak untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau kuduskan hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu Tuhan, Amin. supaya firman yang akan disampaikan akan tertanam di dalam hati kami yang paling dalam, Haleluya. supaya hidup kami makin hari akan Amin. makin menyenangkan Engkau, Amin. makin Amin. berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Urapi kami semuanya, urapi Tuhan. Makanya ada roh-roh jahat yang ingin mengganggu firman-Mu Tuhan, kami sehati kami usik, kami thanking tolak dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Kami akan duduk diam untuk mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Katakan haleluya, haleluya. Coba lihat kiri kananmu, katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, haleluya. Bersyukur baik saya, keluarga kami dan juga ponakan-ponakan saya dari Bekasi bisa datang tempat ini dan juga bisa melayani Tuhan dan melayani saudara di tempat ini. Hari ini saya akan berikan tema yaitu ibadah yang sejati. Sekali lagi ibadah yang sejati. Mari kita bangkit berdiri semua, kita buka di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ibadah yang sejati. Yang sudah mendapat katakan amin. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ternyata alasan kuat mengapa ayat ini muncul, diberitakan di jemaat di Roma adalah karena kuatnya filsafat Yunani di Roma itu. Apa itu? Salah satunya adalah tentang dualisme. Kita tahu filsafat itu terkenal di Yunani, Plato, Sokrates, dan lain-lain. Dan apa yang berbahaya sehingga Paulus berkata ayat ini, di ayat 1 ini. Karena mereka mempunyai prinsip yaitu bahwa materi atau sesuatu yang kelihatan itu tidak berhubungan dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi simpelnya manusia itu terdiri dari 3, tubuh, jiwa, roh. Artinya apa? Yang kelihatan adalah tubuh. Tubuh tidak berhubungan dengan ide, dengan pikiran, dengan jiwa, dan dengan roh. Itu enggak nyambung. Sedangkan prinsip Alkitab, makanya Paulus itu menegaskan persembahkan tubuh. Tubuh itu yang kelihatan. Karena manusia, secara khusus orang Kristen, mereka berpikir yang mereka harus persembahkan hanya jiwa, hanya roh mereka. Betul di Alkitab adalah sembahlah Allah dengan roh. Tetapi kita harus menyembah Tuhan dalam semua aspek. Bahkan di dalam Alkitab di sana dikatakan, coba bisa bacakan Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu Bisa perbuat, dinyalakan? Iya, hijau. apapun juga, Belum? apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, apa ini arti ayatnya? Ini bicara mengenai monoteisme, bukan dualisme.
Apa itu monoteisme? Secara simpelnya bahwa tidak ada segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah perkara jasmani, itu nggak ada. Bagi kekristenan segala sesuatu yang kita lakukan adalah rohani. Adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bahkan ini diperjelas di ayat sebelumnya yang nomor 1. Lihat, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang saya mau katakan levelnya bahkan sama seperti kita sedang pelayanan di dalam gereja ini. Di ayat yang ke-18, yang pertama adalah, Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. lihat, jangan berpikir ketika istri tunduk sama suami, itu bukan ibadah yang benar, ibadah yang sejati. Karena mereka berpikir bahwa tunduk itu dilakukan di mana? Bukan di gereja, bukan. Tunduk kepada suami adalah dilakukan di rumah tangga. Jadi ketika istri tunduk kepada suaminya, itu menurut firman Tuhan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, artinya kita sedang menyembah Dia, artinya kita sedang beribadah. Ini tidak boleh dipisahkan. Hati-hati. Kalau jasmani dan rohani ini terpisah, maka hancurlah kekristenan. Saya bisa buktikan, jemaat kami ada yang bersaksi. Dia kerja di perusahaan, dia bos besar, furnitur, suka buat dari kayu, segala mebel apa segala macam. Kalau di persekutuan, haleluya, glory, wah segala macam. Ini wanita, ibu-ibu, segala macam. Malaikat kalah. Ini lebih luar biasa. Tapi begitu masuk pekerjaan, dengan mulut yang sama, dia memaki-maki semua. Karena dia berpikir, keluar dari selesai ibadah. Berikutnya di ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Mengapa dikatakan jangan kasar? Karena potensi laki-laki untuk mengasari wanita itu sangat tinggi. Sekarang sudah viral. Saya pernah ketemu orangnya hamba Tuhan, sebenarnya dia hamba Tuhan kaleng-kaleng karena basicnya bukan hamba Tuhan. Sekarang sudah viral kan? Seorang hamba Tuhan memukuli bertahun-tahun, bahkan dikatakan waktu bertemu dengan saya belum menikah. Ternyata betul, belum menikah sekali karena istrinya di mana-mana. Karena dia berpikir ketika di gereja dia beribadah, tapi ketika keluar bebas, bukan ibadah. Berlaku kasih kepada istri, itu levelnya di hadapan Tuhan adalah sebagai persembahan yang kudus, yang hidup. Itu persembahan tubuh yang berkenan pada Allah. Berikutnya lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sangat sulit untuk taat kepada orang tua. Saya akui. Apalagi didikan orang tua, itu luar biasa kudus di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita taat kepada orang tua, jangan berpikir untuk kebaikan orang tua ataupun untuk kebaikan kita. Itu salah besar. Ketika kita taat kepada orang tua, itu semuanya kita sedang mempersembahkan persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bahkan di sini lengkap Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu baca ayat berikutnya, ayat 21, ini luar biasa. Bapak-bapak muncul 2 kali ayat. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Apakah saya tidak boleh memarahi anak? Boleh dan harus. Tetapi arti ayat ini, seorang bapak harus menjadi teladan. Weh, jangan ngerokok, jangan mabok. Lalunya sendiri tukang rokok, tukang mabok. Saya mau katakan, anak saya nggak ada di sini sekolah minggu. Khotbah paling susah
itu bukan khotbah di depan ribuan orang, tetapi di depan istri dan anak-anak. Apalagi temanya tentang keluarga. Dan saya mau katakan, sangat gampang mendidik anak-anak. Saya sedang menikmati mendidik anak-anak, menurut saya tidak terlalu susah. Bagaimana? Karena anak itu memang sulit untuk dikatakan A, dia lakukan B, dia lakukan C. Tetapi tanpa sadar, anak-anak itu paling jago meniru sifat bapak dan sifat ibu. Itu sudah pasti. Kemudian berikutnya, dia akan meniru sifat sosial media. Secu, nah kan gini, dia meniru. Paling gampang meniru. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan tindakan kita. Hati-hatilah dengan perkataan kita, perbuatan kita. Karena anak paling bagus memang didesain untuk mengcopy paste, menyalin perbuatan orang tuanya. Bahkan apakah cuma hanya di rumah tangga? Enggak. Lihat di ayat 22. Ternyata muncul para pekerja. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Lihat sini. Ternyata ini bukan ada di rumah tangga. Ini posisinya ada di pekerjaan. Ini posisinya ada di sekolah, ada di tempat kuliah, ada di luar rumah. Mereka katakan, Alkitab katakan bahwa pekerja harus taat, harus jujur pada atasan. Tidak saat atasan ada, kita bekerja. Atasan pergi, kita bermain game, kita tidur. Saya teringat, ada satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Dilihat atasan atau tidak, dia tetap berlaku jujur dan bekerja dan taat, yaitu Yusuf. Tidak ada sejarahnya di dalam Alkitab orang kasih kunci berangkasnya, emas, harta, bendanya semua terserah kamu karena saya percaya sama kamu. Yusuf dari Potifar, dia menjadi orang kepercayaan nomor 1. Siapa dia? Dia adalah budak. Secara kepintaran, Yusuf itu tidak sekolah. Orang Mesir, pertanyaan saya, apakah orang Mesir itu bodoh-bodoh? Enggak. Yang pintar banyak, tetapi yang jujur sedikit. Ini suatu yang dahsyat. Orang Kristen tanpa bekerja dengan jujur, maka ada ayat di Al-Amsal, harta yang diperoleh dengan cepat, dia akan menguap. Judi online, dan segala macam. Korupsi. Dia luar biasa. 3 kali firman Tuhan catat. Yusuf menjadi orang kepercayaan. Potifar dipercaya. Bahkan saya luar biasa. Dia dipenjara tetapi menjadi orang kepercayaan tangan kanan. Sipir penjara yang nomor 1 ketatnya. Saya masih heran. Kalaupun Yusuf mau kabur, kapan aja bisa? Karena semuanya, mulai makanan, mulai kunci penjara, dia sudah pegang. Kenapa orang dunia bisa melihat? Karena Yusuf itu, dia takut akan Tuhan jujur. Bukan dirinya sendiri, tetapi dia lakukan. Karena dia sedang menyembah Tuhan lewat perbuatannya. Bahkan dia diangkat menjadi tangan kanan Fir'aun. Di seluruh negeri Fir'aun katakan, tidak ada orang yang dapat bergerak tanpa seizin Yusuf. Nama Tuhan akan dipermuliakan ketika orang-orang seperti Yusuf ini hadir. Tetapi sangat memalukan. Ketika ditangkap korupsi, ternyata namanya siapa? Petrus. Namanya siapa? Yesus. Waduh, berat itu. Mereka berpikir, mereka bekerja itu untuk diri sendiri.
Mereka tidak tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita sedang menyembah kepada Tuhan. Saya mau katakan, ibadah di gereja, pelayanan, berkorban, menyembah Tuhan, bahkan kita penuh Roh Kudus, itu tidak perlu ditanyakan lagi. Itu sangat baik dan itu wajib, tidak perlu diragukan. Tetapi ingat, kita baru melakukan sebagian. Sebagian, belum sempurna. Sama seperti Yesus katakan, engkau harus menjadi sama serupa. Seringkali orang Indonesia, pernah saya dengar komentar seperti ini, itu cara berpikirnya, kalau A betul berarti B salah. Kalau B salah berarti A betul. Kalau saya ingin bertanya, kita pilih makan atau pilih minum? Atau pilih dua-duanya? Pasti kita semua akan menjawab, pilih dua-duanya. Karena tanpa minum, kita akan mati. Tanpa makan, juga mungkin hidupnya akan lebih panjang, tapi ujung-ujungnya mati juga kalau cuma minum air putih. Kita pilih mana? Datang ke gereja, pilih pakai baju atau pilih pakai celana? Atau pilih dua-duanya? Dua-duanya. Pilih sendal kiri atau sendal kanan? Semahal apapun sendal atau sepatu kita yang kita pakai, kalau hilang sebelah menjadi tidak ada maknanya, tidak ada gunanya. Setuju ya? Oleh karena itu, ketika kita beribadah menyembah Tuhan, itu nggak perlu diragukan lagi. Kita memberi persembahan, korban, segala macam, betul. Tetapi itu kita baru lakukan sebagian. Makanya Yesus di dalam Matius 23 ayat 23, di sana Yesus mencela orang Farisi. Bagaimana dikatakan? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apakah Yesus berkata, nggak usah ibadah, nggak usah berkorban, nggak usah kasih persepuluhan dan segala macam? Tidak. Yesus nggak berkata seperti itu, tetapi yang Yesus sayangkan, engkau hanya fokus ke gereja, tetapi engkau melupakan, lihat keadilan, terus belas kasihan, dan kesetiaan. Kenapa ini muncul? Karena perbuatan ternyata yang dicela oleh Yesus, karena mereka adalah orang-orang munafik. Apa itu orang-orang munafik? Lihat, orang-orang munafik itu yang tidak sesuai perkataan dan perbuatannya. Kalau kita lihat di sini, orang-orang Farisi itu kalau di gereja, di bait Allah, tidak usah diragukan. Kata Yesus, katakan, ikutilah ajarannya. Ada ayatnya, mungkin nanti kita lihat. Tetapi kita lihat, Matius 23 ayat 3, coba kita baca. Turutilah, coba. Matius 23 ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Yang kita tidak boleh ikuti adalah perbuatan mereka, di mana di luar gereja. Mereka suka menghakimi. Mereka menganggap diri benar, orang lain berdosa. Tidak sedikit orang Farisi yang suka merendahkan orang lain. Mereka cinta uang, cinta jabatan. Lihat, bermain kotor di dalam politik. Oleh karena itu, saya mau katakan, sebagian lagi yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Saya sudah tidak usah koreksi. Kalau di dalam ibadah begini, itu sudah banyak. Firman-firman Tuhan, kita kalau berdoa harus sungguh-sungguh, itu udah gak usah dibahas, udah terlalu banyak sharing. Tetapi yang ingin saya tambahkan, share berbagi, bahwa ingat, ketika keluar dari gereja ini, engkau tidak berhenti beribadah dan menyembah Tuhan. Miris, saya mau kasih pesan Bapak Ibu.
Jangan syak. Jangan kita mengingkari iman kita. Jangan kita itu jadi tawar hati. Karena akhir zaman ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan, bahkan yang diurapi Tuhan, berguguran. Berapa tahun lalu di Porong Lapas kelas 1 saya melayani. Ada 5 sebenarnya, tapi ada seorang yang terkenal di Surabaya sebagai penginjil ditangkap. Kasusnya bukan pemakai narkoba, tetapi bandar narkoba. Belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain yang tidak pantas saya ucapkan di tempat ini. Tetapi memang itu harus dinubuatkan. Harus dinubuatkan karena kita sudah di penghujung akhir zaman. Kalau kita lihat arti penyembahan, lihat ya. Penyembahan itu artinya bukan hanya penghormatan. Tetapi salah satunya adalah artinya penghormatan. Arti dari penyembahan. Kekaguman. Itu kita biasanya lakukan di gereja. Penghormatan ketika kita berdiri. Ketika kita mengangkat tangan. Ketika kita memuji Tuhan. Ya, kekaguman melalui pujian, nyanyian, penyembahan. Tetapi ada arti yang berikut. Arti daripada penyembahan. Penyerahan diri secara total dalam tindakan sehari-hari. Tidak salah saya katakan ketika saya bekerja di luar, melayani customer, ketika kita menjadi jaga toko misalnya, kita melayani orang, melayani pembeli. Ketika kita melayani pembeli, itu kita sedang menyembah kepada Tuhan. Bahkan ketika saya bekerja sehari-hari di rumah, mulai sapu, pel, seperti para pengerja-pengerja yang ada, melakukan pekerjaan, menyapu semua bersih-bersih. Itu kita sedang menyembah Tuhan. Ketika saya ingat ini, saya ingat di sekolah Alkitab, teman-teman saya itu waktu kantata, mereka pergi nyanyi, makan, minum enak. Dan saya ditugaskan bersihin WC. Dan saya menyembah Tuhan. Sambil bersihin, Tuhan nyanyi sendiri. Tetapi hari ini baru saya tahu, ternyata disitulah letak penyembahan yang sejati. Tanpa orang lain tahu, saya bekerja dengan betul, tanpa dilihat orang, saya bersihkan semuanya, tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus dilihat orang, harus menilai pekerjaan, hebat. Tetapi di mata Tuhan, itulah yang berkenan. Saya sedang mempersembahkan korban persembahan yang kudus dan berkenan. Saya sering ngomong sama jemaat, paling enak pelayanan itu di luar mimbar ini. Karena pelayanan mimbar ini itu paling banyak kebakar. Karena nanti setiap orang, setiap pelayan-pelayan yang melayani Tuhan akan diuji. Ketika muncul kesombongan, terbakar sia-sia pelayanan kita. Tapi kalau gosek WC, kalau sapu orang lain nggak kelihatan, kalau lap-lap kaca dan segala macam kita lakukan, orang lain nggak ada yang tahu. Bagaimana kita mau sombong? Nggak bisa kan? Itulah yang menjadi bekal, yang kita simpan, harta itu yang nilainya luar biasa di hadapan Tuhan. Lucifer jatuh karena dia apa? Menjadi pelayan. Oleh karena itu hati-hati ketika dalam pelayanan. Dan jangan pilih-pilih pelayanan. Bahkan saya katakan pelayanan yang paling indah dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang paling sedikit bahkan hina. Justru itu tidak kebakar. Karena siapa yang mau kamera? Siapa yang mau masukin YouTube? Nggak ada orang yang sapu-sapu masukin YouTube. Nggak ada, bukan? Ingat, itu semua kita lakukan sebagai penyembahan yang kudus, yang berkenan. Jangan berpikir ketika kita duduk mendengarkan firman Tuhan, itu bukan sedang penyembahan, itu bukan sedang beribadah.
Jangan pikir ketika kita sedang berkorban itu juga bukan beribadah. Sepertinya ibadah ini menurut orang-orang Kristen, sepertinya penyembahan itu menurut orang Kristen adalah pelayanan yang kelihatan. Makanya saya sering kasihan. Kalau ditunjuk pelayanan, datang dia. Kalau tidak melayani, enggak masuk gereja. Saya yakin di sini tidak ada. Tapi di sana-sana banyak. Kalau melayani, datangnya tepat waktu, bahkan sebelumnya. Tetapi kalau tidak melayani hanya duduk-duduk, mau firman Tuhan baru nongol. Berarti kita tidak mengerti arti penyembahan yang sesungguhnya. Justru di hadapan Tuhan, penyembahan yang sejati itu adalah penyembahan secara pribadi yang tidak kelihatan. Mari kita lihat, ada satu tokoh lagi. Kenapa tokoh ini dicintai, bahkan menjadi favoritnya Tuhan. Lihat sini. 2 Samuel 23 ayat 15 sampai 16. 2 Samuel 23 ayat 15 sampai 16. Coba kita bacakan. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan. Jadi ceritanya Daud ini habis perang, lagi perang, mengalami perang, dia haus banget. Hausnya itu sudah lagi benar-benar pengen. Namanya Bapak Ibu kalau sudah tidak minum berhari-hari, itu hausnya udah gak ketahan. Jadi ini Daud lagi kepengen-pengennya. Dan dia ingat ada mata air yang seger. Ini ngilernya bukan main Bapak Ibu. Tetapi lihat apa yang dilakukan Daud. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya. Melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan. Coba ulang lagi, mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Korban curahan kepada Tuhan. Bukan airnya. Kalau orang lagi tidak haus, dia tidak perlu air. Air itu menjadi nilainya tidak. Setuju ya? Kalau kita sudah puas banyak-banyak minum air, kita kasih air yang harga 1 juta diminum, enggak. Tetapi hari itu, air itu nilainya sangat tinggi. Sangat berharga. Bahkan harganya itu dia sampai suruh anak buahnya, 3 orang ini Triwira, dia bunuh semua baru dia bisa ambil. Harganya nyawa manusia bahkan. Itu musuh. Tetapi Daud lakukan apa? Dia lagi mau minum, dia katakan, betul saya haus, tetapi ini saya curahkan sebagai korban persembahan. Bukan di bait Allah loh, di peperangan, di kehidupan nyata. Bisa nggak kita seperti Daud? Kita lagi pengen-pengennya sesuatu, kita sudah berdoa, Tuhan saya mau, kita berdoa misalnya TV baru, saya mau motor baru, sudah ada uangnya. Ketika mau beli, Tuhan coba kamu kasih ini, bantu orang miskin, bantu panti asuhan, bantu ini. Kita katakan, Tuhan saya butuh. Sama seperti janda di Sarfat, ini roti dan minyak, sekali saya makan, habis itu saya mati. Artinya itu mahalnya luar biasa, karena itu nilainya kehidupan. Tapi karena engkau mengatakannya, dia berikan kepada Elia. Justru itulah korban persembahan tubuh. Roti itu masuk tubuh, air itu diminum, masuk kepada tubuh. Mereka melawan keinginan daging. Dia persembahkan kepada hamba Tuhan. Janda di Sarfat. Yang Daud dia persembahkan kepada Tuhan. Apakah air itu sia-sia dicurahkan? Tidak. Apa cuma 1 kali? Tidak. Lihat di sini, 1 Samuel 26, 1 Samuel 24 ayat 4. Ayat 5.
Atau mungkin di Alkitab biasa di ayat 5, karena ini ada perbedaan. 1 Samuel 24 ayat 4 atau ayat 5 di Alkitab biasa. Ketika, ada nggak? Raja Saul ingin membuang hajat di gua. Itu Daud punya kesempatan untuk membunuh. Betul ya? Dia samperin sendiri. Saya katakan Daud sudah dikejar-kejar berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan punya kesempatan untuk membunuh. Malah dia katakan apa? Dia malah memotong puncak jubah Saul. Bohong kalau Daud itu tidak punya hati ingin membunuh musuhnya. Bohong. Karena ada ayatnya sampai 1 Samuel 26 ayat 10. Lihat. Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan yang akan membunuh dia. Dalam hatinya ada ingin dia dibunuh. Tapi dia urungkan niatnya. Bahkan mau membunuh musuhnya Daud, sekaligus mertuanya sendiri, itu sampai 2 kali. Kalau yang tadi kan Saul yang nyamperin, kalau yang kedua Daud dan rekannya, prajuritnya yang nyamperin. Wah, sampai rekannya dia berkata seperti ini, Tuan, saya tancapkan aja tombak, dia tidak akan merasa kesakitan. 1 tancapan mati, jadi nggak ada rasa sakit. Toh dia tidur. Saya mau nanya, kalau kita datang ke tempat musuh, tujuannya apa? Datang ke raja, mau say hello? Enggak. Tujuan utama bunuh. Tapi begitu dia dapat kesempatan, dia memilih untuk mengampuni. Amin. Amin. Gampang mana? Gampang singer atau gampang mengampuni? Ayo. Gampang mana? Pelayanan musik atau mengampuni orang yang menyakiti engkau? Tidak ada ayat kalau engkau tidak pelayanan engkau masuk neraka. Enggak ada. Tapi saya mau bacakan ayatnya. Kalau engkau tidak mau mengampuni, Allah juga tidak akan mengampuni engkau. Ada ayatnya. Itu adalah pelayanan pribadi. Mengampuni mainannya di hati. Orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan ini mutlak. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, pelayan-pelayan yang sampai akhir hidupnya penuh dengan dendam, akar pahit. Firman Tuhan sudah katakan, ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka dosamu pun tidak akan diampuni. Karena ketika kita mengampuni orang, bukan untuk diri kita, tetapi kita itu sedang mempersembahkan korban. Ini, kalau saya contoh, akar pahit saya Tuhan, ini akar pahit saya Tuhan, ini dendam saya Tuhan, tapi inilah saya persembahkan kedagingan ini sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus. Karena ini yang berkenan. Kalau kita sudah persembahkan korban persembahan, ingat kata korban itu sakit. Ini dendam, sakit hati. Kalau sudah dibakar, korban itu harus dibakar. Kalau sudah dibakar, ini habis. Makanya saya katakan, suami-suami secara khusus, lebih gampang mana? Lebih gampang WL, lebih gampang singer, lebih gampang penerima tamu, atau ketika suami tidak salah, istri yang salah, tapi dia datang kepada istri, saya minta maaf. Atau ketika dia salah, dia minta ampun sama anaknya. Maafin saya ya. Karena pria itu gengsinya tinggi selangit. Tapi ketika seorang pria melakukan seperti itu, dia bukan hanya untuk kebaikan dirinya, tetapi dia sedang mempersembahkan korban. Tuhan, saya sedang mempersembahkan harga diri saya ini. Meskipun jatuh, gak apa-apa. Karena saya sedang mempersembahkan korban yang hidup di Tuhan. Sakit memang. Kalau korban tidak sakit, bukan korban namanya. Namanya cuan. Korban tanpa kesakitan, itu bukan korban di hadapan Tuhan.
Saya tahu ini sulit. Tapi saya katakan ini, saya berani berkhotbah kepada istri dan anak-anak saya. Jangan tanyakan saya kepada jemaat-jemaat yang di gereja. Tanyakanlah saya kepada anak dan istri. Tanyakan saya kepada tetangga-tetangga sekitar. Tanyakan saya kepada orang-orang di pasar yang sering saya beli. Tanyakan saya kepada Indomaret, Alfamart, pegawai-pegawai. Tanyakan saya. Karena sebenarnya itulah realita kejujuran saya di situ. Karena orang gampang menyembunyikan di gereja. Tidak sedikit. Saya lihat ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen tidak menjadi contoh di gereja. Haleluya, tapi begitu pulang naik lift karena desak-desakan. Begitu kakinya keinjak, langsung mulutnya dengan mulut yang sama. Muncul kebun binatang dan segala macam, ngajak berantem. Lihat. Ini pernah saya alami. Waktu saya keluar dari gereja, tiba-tiba belok kiri itu lampu merah. Tapi yang di belakang klakson, terus. Baru khotbah. Saya turun, saya katakan, Pak, itu belok kiri. Kalau saya nggak turun, diklakson turun, diklakson terus. Belok kiri mengikuti lampu hijau, saya belok kiri, langsung dia dengan gas, dia ngajak saya berantem. Wih, Bapak Ibu, saya katakan, saya ini masih hidup dalam daging, paling suka, paling enak, saya katakan, ayo turun, kita duel. Tapi saya lihat istri, saya lihat 3 anak saya baru khotbah. Saya sedang mempersembahkan korban harga diri kepada Tuhan. Ketika engkau tidak salah, tapi engkau disalahkan, tapi engkau melepaskan pengampunan dan akar bait, kita sedang mempersembahkan korban. Itu adalah ibadah yang sejati. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau engkau masuk gereja dan engkau masih punya musuh, dikatakan apa? Ke gereja dulu, selesaikan dulu ibadahnya. Enggak, firman Tuhan katakan, kembali, selesaikan itu. Apapun yang kamu lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Daud melepaskan pengampunan, melepaskan akar bait. Tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, lihat Abraham. Ketika dia dikasih tanah, tapi dia katakan, saya tidak mau dikasih tanah, saya mau membayar ganti rugi ketika istrinya meninggal. Abraham menjadi contoh dan teladan. Dia tidak mau merugikan orang. Karena ketika dia tidak merugikan orang, dia sedang mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Bahkan di Alkitab ada ayat berkata, kalau hidupmu tidak melebihi orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Orang Farisi itu baik dalam sisi pengajaran, dalam ibadah. Tetapi yang kurang adalah ketika di luar. Paling mudah saya bersandiwara, paling lama 2 jam. Tetapi paling sulit khotbah itu bukan di depan saudara. Khotbah di depan istri dan anak-anak. Oleh karena itu, apa yang harus saya lakukan? Yang harus kita lakukan sebagai penutup, jangan hidup seperti orang Farisi yang hanya taat di gereja, tetapi jahat di luar sana. Jadilah teladan. Karena kita ini seperti surat kabar yang terbuka. Orang Kristen itu tidak bisa salah sedikit. Makanya sering saya mendapat, Kristen kok gitu. Tapi tidak aneh kalau agama seberang melakukan ini, melakukan itu. Tidak ada yang komentar.
Tapi kalau orang Kristen yang melakukan sedikit, geger, betul apa betul? Karena memang kita ditakdirkan sebagai anak Allah yang dituntut ucapan dan perbuatannya sama seperti Yesus. Firman Tuhan katakan jangan seperti hamba Tuhan, jangan seperti ini. Semua standarnya di dalam firman Tuhan, standarnya yang kita harus lihat adalah jadilah sama seperti Yesus. Itu luar biasa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, mengapa orang sulit terlepas dari keinginan daging? Karena apa? Karena dia berpusat kepada dirinya sendiri. Karena dia berpikir kalau saya mengampuni, kalau saya begini, saya begitu, itu untuk keuntungan saya. Betul, tetapi hanya sebagian kecil. Dia tidak tahu ketika dia melepaskan kedagingan, dia justru sedang mempersembahkan korban. Jadi ketika kita sulit untuk melakukan segala sesuatu terlepas dari kedagingan, kita lagi pengen-pengennya, saya bisa berzina, saya bisa selingkuh. Tidak ada yang tahu. Saya punya kesempatan bahkan dihubungi sini sana, uang ada, kesempatan ada, semuanya tersedia. Tapi kita, Tuhan, saya punya kesempatan ini, tetapi saya lagi pengen karena saya manusia normal, tapi saya persembahkan korban persembahan. Sama seperti Yusuf. Dia punya kesempatan di rumah tidak ada orang, tapi ketika dipujuk sama wewe gombel Potifar istrinya, dia lari. Itu adalah korban persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu. Saya tidak tahu keinginan daging apa yang masih melekat di dalam kita. Tetapi yang saya mau katakan, ketika kita sedang terikat segala sesuatu dalam proses kedagingan, kita katakan, Tuhan, saya mau mempersembahkan sebagai korban persembahan. Lihat. Tidak usah kita minta doa panjang lebar sampai berbusa mulut kita. Kenapa? Karena saya mau katakan, ketika anak-anak saya hidup sesuai dengan apa yang saya mau, saya katakan, kamu mau apa? Bahkan kamu pun nggak minta, saya kasih, saya sediakan tanpa anak saya minta. Mungkin kemarin budgetnya beli tas harga berapa? 100. Tetapi ketika saya lihat ini luar biasa, saya tambahkan, dia nggak usah ngomong apa-apa, saya sediakan. Saya saja manusia jahat bisa seperti itu, apalagi Tuhan kita yang baik. Amin. Ini luar biasa. Dan yang terakhir, mengapa orang sulit melepas dari keinginan daging? Karena engkau sedang memakai kekuatanmu sendiri. Karena kita tidak memakai kekuatan Roh Kudus itu, dia akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan. Jadi, kalau kita mengampuni, kalau kita memberi, kalau kita berkorban, kalau kita melakukan segala sesuatu di sana melawan keinginan daging, kita tidak berkata, ini karena saya. Tapi kita katakan, ini semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, bisa pemain musik maju ke depan. Tidak usah lihat kiri kanan, hanya fokuslah engkau dengan Tuhan yang tahu. Hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu, jangan berpikir engkau masih muda, engkau akan hidup panjang, tidak menjamin. Jangan sia-siakan kesempatan. Jadilah teladan. Jadilah sama dan serupa seperti Yesus. Jadilah engkau dicintai istrimu. Jadilah engkau dicintai oleh suamimu. Jadilah engkau anak-anak dicintai oleh orang tuamu. Jadilah anak-anak yang dicintai oleh anak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
hanya di gereja. Jangan sia-sia. Di rumah tangga engkau sedang melayani Tuhan. Ketika engkau bekerja, engkau melayani Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini Harus jadi berkat. jadi berkat. Sungguh-sungguh kita katakan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya. tak berdaya lagi, hidup ini Sudah jadi berkah. Hidup ini Ini menjadi doa kita. adalah kesempatan. Ini kesempatanmu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sembah Dia. Oh Tuhan, pakailah hidupku Pakailah hidupku di rumah tangga, selagi di tempat pekerjaan. aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sungguh-sungguh lagi katakan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, Jemaat saja. hidup ini Jemaat nyanyikan. sudah jadi berkah. Jemaat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Perdengarkan suaramu dan doamu. Jangan ada yang diam. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Sekali lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Tanganmu, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakai kami, Tuhan. Selagi Bukan hanya di gereja, aku tetapi pakailah kami menjadi berkat di rumah tangga, di tempat pekerjaan. Bila saatnya nanti ku Karena tidak ada yang tahu hidup manusia sampai kapan. Oh haleluya. Sembah Dia. Oh Tuhan, pakailah hidupku Oh amin hati kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya. hidup ini sudah jadi Mari bersama Tuhan, sama Tuhan, sama Tuhan, sama Tuhan. Pakailah hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Sampah di dalam tubuhmu, Amin. sampah-sampah dendam, akar baik kebencian,
dibuang di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Persembahkanlah itu sebagai korban yang kudus, yang hidup, yang berkenan. Persembahkanlah egomu, persembahkanlah harga dirimu. Saya tahu kau bisa, tetapi rendahkanlah dirimu. Amin. Haleluya. Tuhan menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya tidak tahu apa pergumulan kita pada siang hari ini. Amin. Tetapi yang Tuhan mau, persembahkanlah keinginan dagingmu sebagai korban yang kudus, yang hidup, yang berkenan. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu. Aku masih kuat. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Ya, sekali lagi. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku. Glory. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti Bila saatnya nanti aku mati, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Elawan, elawan, sekal, ini, Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Oh, haleluya. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Amin. Jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti. Sama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pakai Roh Kudus. Roh Kudus memampukan. Roh Kudus memampukan. Roh Kudus memampukan. Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus memberi kelepasan. Roh Kudus mampukan. Mampukan, Roh Kudus mampukan. Mampukan. Api Tuhan memampukan kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Senangkan Tuhan. Ambil waktu, hanya Engkau dengan Roh Kudus yang tahu. Hanya itu, menyenangkanmu, menyenangkanku, senangkan, hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu.
Terima kasih Allah kami yang baik. Kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh datang lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kami lagi boleh dikuatkan oleh firman-Mu ya Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Selama kami masih ada ya Tuhan, selama kami masih kuat, kami mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Bapa. Baik hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai terus Bapak Pendeta Jerry ini Tuhan. Dimanapun dia melayani Engkau pakai urapi dengan kuasa-Mu yang baru ya Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa boleh menangkan Tuhan. Boleh datang percaya kepada Engkau ya Bapa. Kau juga memberkati ya Tuhan baik istri dan anak-anaknya Tuhan berkati mereka ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami jemaat-jemaat GPDI Kanang Haur boleh lagi dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Tidak sia-sia kami datang ke tempat ini ya Tuhan. Tapi kami boleh lagi dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biar kami mau memakai tubuh kami untuk melayani Engkau Tuhan. Membantu pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Berkati kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami datang Tuhan dengan begitu banyak masalah persoalan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami ya Bapa. Tuhan berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan. Mungkin dalam keadaan tubuh yang lemah, yang sakit. Kami percaya Tuhan angkat segala penyakit yang ada dalam tubuh-Mu dalam nama Yesus. Amen. Tuhan berikan kekuatan kesehatan ya Bapa. Berkati kami seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Kuatkan kami ya Bapa. Bertambahkan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Biar kami tetap kuat ya Tuhan dalam mengiring akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang baik. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan. Baik jemaat Tuhan juga yang akan memberikan perpuluhan. Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.